Bala Duit, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Conchita Caroline. Sebelum kita memulai pembahasan, saya mau tanya dulu sedikit. Pernah nggak sih kalian atau mungkin saat ini sedang merasakan merencanakan finansial itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk anak dan orang tua. Tahukah kalian kalau ini dinamakan sandwich generation? Lantas bagaimana cara untuk melepaskan diri dari jebakan sandwich generation? Dan apa sih sebenarnya sandwich generation? Kita akan bahas bersama-sama tentunya hanya di Do It. Nah, Bala Duit seperti biasa ya, duit itu tidak hanya saya sendiri, tentunya sudah hadir narasumber yang akan membagikan informasinya, memberikan kita bahan pelajaran juga nih. Dan saat ini di studio sudah hadir seorang komika yang akan bercerita mengenai pengalamannya. Ada Mas Hipsi Koir. Apa kabar Mas Hipsi? Halo Kak, apa kabar Terima Kak? kasih Baik sudah aku hadir Kak. ya. Juga hadir seorang pakar yang nanti akan membagikan pendapatnya, kemudian pandangannya mengenai sandwich generation ini. Sudah ada Bapak William Sutrisno selaku Head of Partnership Business Manulife Indonesia. Halo Pak, Halo, apa kabar Pak William? baik, sehat-sehat. Baik, Pak, langsung saja ya Pak. Ini saya sebenarnya penasaran sekali karena kalau kita bicara sandwich generation di Indonesia khususnya yang mana sudah menjadi sebuah kultur mungkin ya. Banyak sekali generasi muda yang sebenarnya tidak sadar bahwa saat ini mereka sedang terjebak di yang namanya sandwich generation. Boleh dijelaskan nggak sih Pak mungkin pandangan Bapak mengenai kondisi ini? Oke, mungkin saya start dengan jelasin apa sih sandwich generation gitu kan. Jadi Mhm. intinya adalah yang tadi dibilang bahwa anak muda zaman sekarang itu selain dia harus membiayai kehidupannya sendiri, dia punya anak layer di Ya. bawahnya, dan dia punya orang tua yang orang tuanya dan anaknya juga perlu dibiayai secara finansial. Nah makanya uh, disebutnya tersandwich gitu. Jadi atas bawah kena. Nah kenapa sih bisa bisa adanya kondisi seperti itu gitu kan. Salah satunya adalah ketika seseorang itu tidak punya persiapan biaya pensiun misalnya atau persiapan Mhm. uang pensiun, sehingga ketika dia pensiun eh, tidak ada penghasilan, dia rely sama atau dia bertumpu pada finansial anaknya gitu. Nah makanya ketika orang tuanya seperti itu dan anaknya juga punya anak lagi, jadi terkena yang namanya sandwich generation ini gitu. Mhm. Nah, ini ternyata berpengaruh sekali pada perencanaan keuangan saat usia muda ya, Pak Will? Betul, betul. Dan bukan cuma perencanaannya, tapi Mhm. jelas juga misalnya kita punya asuransi gitu kan, salah contohnya, sehingga kalau terjadi resiko ya Mhm. kita tetap tetap ada income gitu. Nah, Mas Hipsi kan juga udah punya anak nih, Betul Kak, sama ya kita ya. iya sama Ada Kak. nggak sih perencanaan keuangan yang sudah disiapkan sedari sekarang untuk anak beberapa tahun ke depan nanti? Nah kebetulan Kak, aku tuh kemarin baru aja baca buku tentang financial plan gitu. Karena selama ini Mhm. tuh aku ya gitu mengalami keresahan, punya uang Mhm. habis gitu karena nggak punya perencanaan keuangan yang baik gitu. Nah Heeh. kayak mulai sekarang ini aku sudah mulai memilih-milih tuh uang ini harus dimasukin ke rekening yang ini, Mhm. nanti juga uang yang ini harus masukin ke rekening yang ini, jangka Mhm. panjang, jangka pendek, dan juga ada yang memang untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Dan aku juga mulai memikirkan tentang nanti misalnya dana pensiun yang tadi Pak William juga bilang gitu kan, karena Ya. aku nggak mau ngerepotin anak gitu Kak. Nanti ketika aku udah tua kan masih harus minta-minta ke anak, kayaknya sedih gitu ya Kak ya. Dan Mhm. juga buat anakku, aku sih kayak nanti ya, ini kan anakku masih 1 tahun tuh, masih belum ngerti lah tentang Ya. masalah ini. Tapi nanti aku akan menerapkan bagaimana sih susahnya mencari uang gitu, nggak akan aku terlalu manjakan. Kalau dia pengen sesuatu ya aku harus nyuruh dia kerja dulu, apa nyuci Mmm. mobil, apa nyuci enggak ya, enggak segitunya ya. Oh, ini anaknya luar biasa loh Iya, ya. enggak. Bagaimana Bala Duit, sudah informatif sekali kan ya, pembicaraan kita hari ini, sudah banyak juga pelajaran yang bisa diambil. Tapi tenang, kalau rasanya masih banyak yang ingin diulas atau ingin disaksikan kembali, kalian bisa langsung saja kunjungi YouTube channel kita di @manulife Indonesia karena video-videonya lengkap di sana, bahkan topik-topik lain seputar literasi keuangan juga bisa kalian saksikan. Kalau begitu sudah waktunya saya Conchita Caroline pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Dipersembahkan oleh